Halo guys, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini cerita di mall ya. Aku tuh kalau ingin ya pengen ketawa terus ya. Kalau dulu itu kan aku 2007 ya. Kalau dulu ya tahun 2007 ke bawah itu kalau ke luar negeri kan harus ini ya, harus masuk PT kan ya. Kalau sekarang kan di daerah-daerah di kota kecil kan sudah ada ya. Nah, namanya masuk PT itu kan mandi juga ngantri, ada piket-piket gitu ya. Dan saya itu males banget kalau piket-piket itu ya. Ya, pokoknya sering kena hukuman gitu ya saya itu. Kalau ingat pokoknya itu, kalau ingat jadi tertawa ya. Semungkin guru-guru ya, maksudnya guru-guru di PT pun juga ada yang kesal gitu ya sama saya. Nah, misalnya kalau ngomong ini masalah kesurupan ya, saya itu heran juga ya. Gini ya, kan katanya hanya orang yang tidak sering mengingat Allah gitu ya, pikiran kosong, ambyar gitu, terus sukanya merenung atau stres itu dalam kehidupan itu kan perlu ya, kata dokter siapa itu, lupa saya. Tapi jangan berlebihan. Kalau stres yang berlebihan itu kan nanti akibatnya malah memunculkan penyakit baru seperti serangan jantung, hipertensi, amnesia bukan ya. Ya pokoknya penyakit-penyakit berat itulah. Lah apa ya? Aku tuh kalau piket ya tetap piket gitu ya, namanya di penampungan ya. Ada anak itu sukanya murung gitu ya, murung, stres, nggak tahu kenapa ya, mungkin masalah putus cinta atau dulu itu ya masih usia 21 tahun gitu ya, masih galau-galaunya gitu masalah cinta, tapi ya galau masalah yang biasa gitu ya. Terus ya apa itu ya, itu anak itu nggak tahu dibuat-buat atau dibikin gitu ya, tiba-tiba tuh sering kayak orang kesurupan, nangis atau enggak ngamuk-ngamuk, jerit-jerit gitu ya, biasalah kayak gitu. Terus kan di penampungan saya itu ini ya, sekarang katanya udah bubar itu PT-nya, itu udah nggak ada atau bangkrut atau apa nggak tahu ya, orang udah 2007 yang lalu kan ya. Kalau PT itu ya nggak tahu lah, itu tergantung yang punya ya, apalagi sekarang kan ke luar negeri itu semakin susah kan, maksudnya kalau misalnya ke Hong Kong, Taiwan, Singapura itu sekarang itu prosesnya kan lebih sulit gitu ya. Apalagi kalau Singapura dulu itu kalau nggak bisa bahasa Inggris harus tes bahasa Inggris apa ya. Di Batam itu kayak dulu nggak tahu sih, saya nggak menangin zaman itu ya, harus tes itu kan. Dulu ada aku bareng sama teman ya, tetangga, dia mau ke Taiwan atau ke Singapura, tapi dia nggak lulus tes Inggris ya. Misalnya kalau kayak ibu-ibu udah lama nggak sekolah terus suruh ngerjain Inggris ya, mana mungkin bisa lah ya. Ya itulah, kadang kan misunderstanding gitu ya, kebanyakan ya, mungkin karena jadi problem juga ya, itu apa, nggak bisa bahasa, makanya belajar bahasa itu perlu kan. Nah oke guys, ini ya, itu tuh kalau nggak salah itu anak Semarang atau pokoknya Jawa Tengah lah ya. Lah ya, saya nggak sombong ya guys, saya itu dulu kalau masalah sholat ya, saya di PT itu sering sholat tahajud gitu kan. Terus PT-nya itu bagus, ada setiap kamar itu kan tidurnya tingkat-tingkat gitu ya, tingkat-tingkat, terus ada musola. Nah setiap malam itu saya kan ini ya sholat tahajud gitu ya. Saya kadang kalau ya berdoa gitu ya, semoga mendapat majikan yang baik,
ya semoga dipermudahkan lah segala urusan, tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Pokoknya setiap hanya saya ya yang sholat tahajud itu saya pasti bangun jam 2:30 gitu. Aku lihat anak-anak itu pada tidur di kamar gitu, kadang saya jalan-jalan gitu lihat semua ada yang ngelindur yo lah. Terus ya biasalah aktivitas biasa kalau pagi itu di PT ya, namanya di PT ya senam, terus belajar bahasa ke negara tujuan masing-masing. Nah, tapi itu anak itu tiba-tiba jerit-jerit, terus kalau nggak nangis gitu kan semua orang bingung gitu ya. Terus saat itu aku sedang sholat asar ya, aku sudah sholat asar, terus katanya orang itu panggilkan ustadz, ya mikirnya what the hell. Makanya gini, kalau manggil ustadz kan harus keluar pintu gerbang lama, terus bacakan yasin apa gitu. Terus kebetulan kan karena aku ya habis sholat, terus aku langsung ditunjuk, coba kamu gitu ya. Ya aku deketin aja ya, aku deketin gitu, aku lihat kenapa mbak gitu kan. Terus tau nggak, masa aku harus bacain yasin atau apa itu nggak tahu ya. Aku bacain undang-undang dasar sama Pancasila, undang-undang dasar 45 sama Pancasila ya dalam batinku. Terus mbak ambilkan air putih dong, air anget gitu ya. Dari pembantu undang-undang dasar negara tahun 1945 pembukaan. Terus anak itu tiba-tiba itu sadar gitu loh, nggak tahu ya itu dibuat-buat atau beneran gitu. Pokoknya ya maksudnya ini bukan saya cerita apa-apa ya pokoknya lucu, jadi pengalaman lucu aja. Terus kan kalau ya bukan itu, setelah saya bacain Pancasila sama Undang-Undang Dasar 45, dianya sadar. Lucu kan friend? Ya lucu gitulah. Terus ada yang kehilangan uang. Kalau masalah itu mak namanya di mana-mana itu, apalagi di PT ya, kadang kan mungkin kiriman dari kampung belum nyampe ya, banyaklah kasus duitnya hilang ya pasti. Misalnya kan ada itu apa itu ya, loker ya lah, loker sedangkan kita yang tahu kunci sendiri gitu ya. Terkadang lokernya itu kuncinya pada hilang gitu, yang anak-anak dulu mungkin sembarangan atau apa, ada yang uangnya hilang. Terus ya kalau misalnya yang tahu kita naruh uang di mana sama alat kita di loker ya pasti teman sebelah, kalau nggak teman dekat atau ya nggak tahu ya. Terus ada yang nyuri gitu, terus ya biasa di sidang gitu ya, nyuri di PT itu kan ya kepepet, tapi kalau bisa ya jangan sampai lah ya nyuri ya, hal-hal sepele gitu ya. Pokoknya ingatnya aku itu aja, aku bacain Undang-Undang Dasar sama Pancasila, orangnya langsung sadar friend. Lucu. Oke guys, lanjut ya. Kalau kita sebagai orang muslim, saya itu nggak takut setan loh guys, nggak takut. Karena gini ya, karena kan pasti waktu kecil itu kita ya udah ngaji ya, dan kayak namanya setan, pocong, terus sampai itu sundel bolong, itu hanya imajinasi seseorang. Setan itu nggak ada ya, makanya setan itu memang ada, tapi wujudnya itu nggak seperti itu. Wujud itu karena imajinasi kamu seperti itu, makanya dia benar-benar mendatangi kamu seperti itu. Kalau saya udah dari kecil sih, saya nggak pernah takut setan. Misalnya mau kemana, ke kamar mandi atau ke tempat gelap, itu nggak pernah lah. Takutnya itu penjahat sama begal ya, karena udah dari kecil udah diajarin setan itu memang ada. Tapi kalau misalnya kayak pocong, sundel bolong, itu tuh hanya imajinasi para pembuat film itu loh. Karena setelah kita meninggal itu kan alamnya beda kan, alam kita sama alam mereka itu kan beda. Dan manusia itu kan khalifah tertinggi ya. Manusia itu, setan itu di bawah manusia kan, setan jin, apalagi jin itu ya, jin makhluk halus ya.
ini ya hebatnya setan sama jin itu kan, mereka bisa lihat kita nggak bisa melihat mereka. Dan semakin kita percaya sundel bolong sama genderuwo kayak gitu, makanya mereka juga akan menampakkan dirinya seperti yang ada di dalam bayangan kita begitu. Makanya makanya kayak film-film horor itu juga males nonton ya, saya nggak tahu ya, kalau untuk hiburan ya itu terserah ya, karena nggak ada itu sebenarnya. Maksudnya setan itu ada, tapi kayak bentuk-bentuk itu hanya sebuah imajinasi gitu loh ya. Pokoknya itulah, kalau saya nggak pernah takut ya. Misalnya saya di PT ya sholat aja, bangun wudhu sendirian nggak masalah. Kalau teman-teman kan ada yang takut takut ke kamar mandi. Kalau saya mah nggak pernah lah, nggak takut lah ya. Apalagi itu pikiran kosong, stres, akhirnya akhirnya itu stres, terus kesurupan. Nggak tahu kesurupan dibuat-buat atau apa. Males saya kalau itu disuruh gitu, berdoa untuk orang kesurupan. Bukan ahlinya. Meruqyah itu ya, ruqyah. Oh jadi ingat, sedangkan aduh leto jilbabnya friend. Itu ya, kalau ruqyah diri sendiri pun sebenarnya bisa loh sebelum tidur itu. Aduh jilbabnya friend. Ruqyah diri sendiri itu sebelum tidur, sedia air 1 gelas, kita baca Al-Fatihah, Qulhu Allahu ahad, surat Anas 3 kali, usapkan ke tangannya. Ya udah itu saja ya friend ya. Sekian dulu, jangan lupa share, like, and subscribe. Thank you very much my subscriber atas dukungannya sebanyak-banyaknya. Terima kasih sebanyak-banyaknya.